Coca-Cola menghadapi banyak krisis etika selama beberapa dekade terakhir. Di video ini, kita akan membahas apa saja tantangannya dan bagaimana mereka mengatasinya. Bab 1. Tantangan Coca-Cola mengatasi krisis etika. Sebagai salah satu brand paling berharga di dunia, Coca-Cola adalah brand yang cukup ternama sepanjang sejarah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, perusahaannya mengalami kesulitan memenuhi financial objektifnya dan telah dikaitkan dengan sejumlah krisis etika. Sebagai akibatnya, beberapa investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan ini. Misalnya, Warren Buffett, investor terbesar di Coca-Cola, mengundurkan diri dari dewan pada tahun 2006, setelah bertahun-tahun frustasi atas kegagalan Coca-Cola dalam mengatasi tantangannya. Sejak tahun 90-an, Coca-Cola telah dituduh melakukan perilaku tidak etis di sejumlah bidang, termasuk keamanan produk, anti persaingan, diskriminasi rasial, channel stuffing, konflik distributor, intimidasi serikat pekerja, polusi, penipisan sumber daya alam, dan masalah kesehatan. Perusahaan telah menangani sejumlah masalah ini, beberapa penyelesaiannya melalui jalur pribadi, dan beberapa lainnya melalui jalur pengadilan. Sementara yang lain tetap tidak terselesaikan. Meskipun cara penanganan terhadap situasi etika tidak selalu dipuji, Coca-Cola secara umum merespon dengan berusaha meningkatkan sistem deteksi dan kepatuhannya. Namun, apakah Coca-Cola dapat mengatasi masalah etika secara permanen, belajar dari kesalahannya, membuat perubahan yang diperlukan, menghindari masalah lebih lanjut, dan tetap berada di posisi teratas di antara perusahaan minuman? Reputasi Coca-Cola. Coca-Cola tetap menjadi salah satu nama brand yang paling dikenal di dunia saat ini, dengan nilai pasar lebih dari 173 miliar US dollar pada tahun 2013. Perusahaan selalu menunjukkan kinerja orientasi pasar yang kuat, membuat keputusan strategis, dan mengambil tindakan untuk menarik, memuaskan, dan mempertahankan pelanggan. Selama Perang Dunia II misalnya, Presiden Robert Woodruff mendistribusikan Coca-Cola ke seluruh dunia untuk dijual kepada anggota angkatan bersenjata seharga 1 nikel per botol. Strategi ini memberikan taste of home, menciptakan pelanggan setia seumur hidup, dan juga brand recognition di tingkat global pun meningkat. Kehadiran produk Coca-Cola di hampir setiap sudut dunia hari ini menunjukkan seberapa sukses strategi pemasaran internasional mereka. Pemasaran yang cerdas dan reputasi kualitas selalu menjadi keunggulan Coca-Cola. Inilah yang membuat produknya ada di mana-mana. Namun, pada tahun 1990-an dan 2000-an, keputusan yang buruk, salah urus, dan dugaan pelanggaran membayangi perusahaan ini. Pada tahun 2000, Coca-Cola gagal masuk 10 besar Fortune daftar tahunan sebagai perusahaan paling dikagumi di Amerika, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Pada tahun 2001, perusahaan ini menghilang dari 100 teratas daftar tahunan majalah Business Ethics, yaitu 100 Best Corporate Citizens. Untuk perusahaan yang telah berada di kedua daftar tersebut selama bertahun-tahun, ini sangatlah mengecewakan, tetapi tidak dapat diduga mengingat krisis etika baru-baru ini. Namun, ada tanda-tanda bahwa Coca-Cola bangkit kembali. Pada tahun 2013, Coca-Cola menduduki peringkat keempat dalam World Most Admired Companies dan nomor 15 dalam 100 Best Corporate Citizens, sementara PepsiCo berada di urutan ke-43. Situasi krisis. Pada tahun 1996, Coca-Cola diperdagangkan tepat di bawah $50 per saham. Pada tahun 2013 berkisar antara $58 dan $69 per saham. Pertumbuhan yang lambat ini dapat dikaitkan dengan berbagai masalah internal yang terkait dengan pergantian manajemen dan kepergian investor utamanya, serta masalah eksternal yang menyebabkan hilangnya reputasi. Insiden berikut menunjukkan beberapa krisis utama yang dihadapi Coca-Cola dalam beberapa tahun terakhir. 1. Isu kontaminasi. Mungkin krisis Coca-Cola yang paling merusak dan situasi yang ditakuti oleh setiap perusahaan dimulai pada Juni 1999, ketika sekitar 30 anak Belgia jatuh sakit setelah mengkonsumsi Coca-Cola. Walaupun perusahaan sudah melakukan penarikan dan melakukan isolasi terhadap produk yang terkontaminasi, masalahnya terus meningkat. Pemerintah Belgia akhirnya memerintahkan penarikan kembali semua produk Coca-Cola, juga mendorong pejabat di Luxembourg dan Belanda untuk melakukan hal yang sama.
Coca-Cola akhirnya menentukan bahwa penyakit yang dialami anak-anak tersebut adalah hasil dari kumpulan karbon dioksida yang diproses secara tidak benar. Coca-Cola lambat memberikan tanggapan atas masalah tersebut, membutuhkan beberapa hari untuk berbicara kepada media. Perusahaan awalnya menilai masalahnya minor, dan tidak segera menyelidiki sejauh mana masalah tersebut. Waktu respons yang lambat menyebabkan mimpi buruk terhadap hubungannya kepada masyarakat. Prancis melaporkan lebih dari 100 orang sakit akibat proses pembuatannya yang buruk, dan untuk sementara juga melarang semua produk Coca-Cola beredar di masyarakat. Tidak lama setelah itu, pengiriman Bon Aqua, produk air terbaru dari Coca-Cola, tiba di Polandia terkontaminasi dengan jamur. Dalam setiap kasus ini, respons lambat dan kegagalan perusahaan untuk mengakui parahnya situasi merusak reputasinya dan meragukan CEO E. Vester atas kemampuannya memimpin perusahaan. Krisis kontaminasi diperburuk pada bulan Desember 1999 ketika Belgia memerintahkan Coca-Cola untuk menghentikan kampanye pemasaran Restore atau pulihkan yang telah diluncurkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen dan penjualan di Belgia. Perusahaan saingan mengklaim bahwa strategi kampanye seperti itu yaitu termasuk memberikan produk gratis, diskon untuk para grosir dan pengecer, dan personal promosi lainnya dinilai melanggar hukum. Klaim tersebut ditegakkan di bawah undang-undang anti-monopoli Belgia yang strict, dan Coca-Cola dipaksa untuk menyudahi kampanye tersebut. Keputusan ini, setelah krisis yang bertubi-tubi, semakin menurunkan posisi Coca-Cola di pasar Eropa. 2. Isu kompetitif. Pada akhir 1990-an, pemerintah menyelidiki taktik pemasaran perusahaan-perusahaan di seluruh Eropa. Karena negara Uni Eropa memiliki undang-undang anti-monopoli yang ketat. Semua perusahaan harus memperhatikan baik-baik market share dan posisi mereka ketika ingin mempertimbangkan joint venture, merger, dan akuisisi. Selama musim panas 99, Coca-Cola memulai ekspansi yang agresif di Prancis. Dan pemerintah Prancis menanggapinya dengan menolak tawaran Coca-Cola untuk membeli Orangina, sebuah perusahaan minuman Prancis. Otoritas Prancis juga memaksa Coca-Cola mengurangi akuisisi Cadbury Schweppes, pembuat Dr. Pepper. Selain itu, pada akhir 99, Italia berhasil memenangkan kasus pengadilan melawan Coca-Cola atas harga anti persaingan, mendorong Komisi Eropa untuk meluncurkan penyelidikan skala penuh terhadap praktek persaingan perusahaan. Selain itu, PepsiCo dan Virgin Cola menuduh Coca-Cola menggunakan rebate dan diskon untuk mengisi semua produk mereka di rak. Coca-Cola Strong Arm Tactic ditemukan melanggar hukum Eropa. Sekali lagi, menunjukkan kurangnya kesadaran perusahaan terhadap budaya dan hukum Eropa. Terlepas dari kekusutan hukum ini, produk Coca-Cola bersama dengan banyak produk AS lainnya mendominasi pasar luar negeri di seluruh dunia. Tumbuhnya produk-produk AS di mana-mana, terutama di pasar yang sangat kompetitif, membuat reputasi perusahaan terlihat baik. Terlepas dari apakah baik dalam arti sesungguhnya atau hanya anggapan. Maka dari itu, penting untuk membangun hubungan dengan mitra bisnis, pejabat pemerintah, dan stakeholders lainnya. 3. Tuduhan diskriminasi rasial. Pada tahun 99, reputasi Coca-Cola mendapat pukulan ketika 1.500 karyawan Afrika Amerika menuntut mereka atas dasar diskriminasi ras. Gugatan yang akhirnya berkembang menjadi 2.000 pengikut, termasuk mantan karyawan mereka. Mereka semua menuduh perusahaan melakukan diskriminasi dalam hal gaji, promosi, dan evaluasi kinerja. Penggugat menuduh perusahaan itu menaruh karyawan Afrika Amerika dalam skala gaji paling bawah. Pekerja meminta sekitar 26.000 per tahun. Dan ini tentunya lebih rendah dari karyawan Caucasian dalam pekerjaan yang sama. Gugatan tersebut juga menuduh top manajemen telah mengetahui tentang ancaman di seluruh perusahaan sejak tahun 95 tetapi tidak melakukan apa-apa. Pada tahun 92, Coca-Cola telah berjanji untuk mengeluarkan $1 miliar untuk barang dan jasa dari vendor minoritas. Ini sebuah tindakan yang dirancang untuk menunjukkan kepada publik bahwa Coca-Cola tidak mendiskriminasi. Tetapi, lawsuit dari karyawan sendiri menggambarkan hal yang berbeda. Meskipun Coca-Cola membantah tuduhan tersebut, gugatan mereka memicu keresahan di dalam perusahaan. Sebagai tanggapan, Coca-Cola membuat Diversity Council dan membayar $193 juta untuk menyelesaikan klaim tersebut. 4. Penghasilan meningkat terkait dengan channel staffing.
Coca-Cola juga dituduh channel stuffing selama awal tahun 2000-an. Channel stuffing adalah praktek pengiriman ekstra, menambahkan ekstra inventory tanpa adanya request dari grosir dan pengecer. Biasanya terjadi sebelum akhir kuartal finansial. Perusahaan menghitung pengiriman tersebut sebagai sales meskipun seringkali produknya berada di gudang atau bahkan produknya dikembalikan. Karena barang telah dikirim, perusahaan menghitungnya sebagai pendapatan pada akhir kuartal. Channel stuffing menciptakan kesan permintaan yang kuat atau strong demand, atau bisa jadi menyembunyikan demand yang menurun. Dan ini membuat laba yang meningkat di laporan keuangan, yang selanjutnya menyesatkan investor. Pada tahun 2004, Coca-Cola dituduh mengirimkan konsentrat ekstra ke pembotolan Jepang antara tahun 97 dan 99 dalam upaya meningkatkan keuntungan. Coca-Cola akhirnya diselidiki, dan pada tahun 2000 seorang mantan karyawan telah mengajukan gugatan yang menuduh perusahaan melakukan penipuan dan praktek bisnis yang tidak pantas. Coca-Cola menyelesaikan tuduhan tersebut, tetapi Komisi Sekuritas dan Bursa atau Securities Exchange Commission (SEC) tidak menemukan adanya channel stuffing. Tetapi Coca-Cola menekan perusahaan pembotolan untuk membeli konsentrat tambahan dengan imbalan perpanjangan kredit. 5. Masalah dengan distributor. Pada awal tahun 2006, Coca-Cola sekali lagi menghadapi masalah. Kali ini di line depan. 54 perusahaan pembotolan Amerika Serikat mengajukan tuntutan hukum terhadap Coca-Cola dan pembotolan terbesar yang dimiliki Coca-Cola sendiri, yaitu CCE. Gugatan tersebut berusaha untuk memblokir Coke dan CCE yang keduanya berbasis di Atlanta. Gugatan ini mengarah pada cara mereka memperluas pengiriman minuman olahraga Powerade yang dilakukan langsung ke gudang Walmart, bukan ke individual store. Perusahaan pembotolan memberi tuduhan bahwa dalam kontrak pembotolan Powerade tidak mengizinkan pengiriman ke gudang retailer besar. Mereka mengklaim bahwa Coca-Cola melanggar perjanjian dengan berkomitmen untuk menyediakan pengiriman gudang Powerade ke Walmart dan dengan mengusulkan untuk menggunakan CCE sebagai agen pengirimannya. Masalah utamanya adalah Coke berusaha menjauh dari tradisi pengiriman toko langsung yang dianggap sudah tradisi lama. Pembotolan atau bottlers mengklaim bahwa jika Coca-Cola dan CCE melanjutkan rencana mereka, itu akan sangat mengurangi nilai bisnis mereka. Dalam pembelaannya, Coca-Cola dan CCE menegaskan bahwa mereka hanya mencoba mengakomodasi permintaan dari Walmart untuk mengirim langsung ke gudang karena begitulah cara PepsiCo mendistribusikan Gatorade-nya. CCE juga telah mengusulkan untuk melakukan pembayaran kepada pembotolan atau bottlers lainnya sebagai imbalan untuk mengambil alih distribusi Powerade di wilayah mereka. Namun, bottlers mengkhawatirkan pengaturan seperti itu karena melanggar undang-undang anti-monopoli. Pihak bottlers atau pembotolan dan Coca-Cola mencapai kesepakatan yang dirahasiakan pada tahun 2007. Sebagai bagian dari penyelesaian, pengiriman langsung dari gudang dapat dilakukan dalam beberapa situasi, dan mereka membuat sebuah guidelines atau pedoman untuk menilai situasi tersebut. Saat menangani masalah yang dihadapi oleh Coca-Cola, media cenderung berfokus terutama pada reputasi perusahaan daripada hubungannya dengan bottlers atau pembotolan, distributor, supplier, dan mitra lainnya. Tanpa strategic partnership semacam ini, Coca-Cola tidak akan berada di posisinya sekarang. Partnership seperti ini melibatkan sharing resiko and reward. Masalah seperti ancaman kontaminasi dan tuduhan diskriminasi rasial, terutama jika ditangani dengan buruk, dapat berdampak pada relationship bisnis. Ketika reputasi suatu perusahaan mengalami gonjang-ganjing, semua yang berada dalam rantai pasokannya juga akan terganggu. Ini benar adanya, karena Coca-Cola mengadopsi Enterprise Resource System yang memperbolehkan sharing informasi yang sangat rahasia kepada seluruh mitra. Krisis perusahaan juga merugikan perusahaan mitra Coca-Cola, stakeholders, dan akhirnya keuntungan mereka. 6. Masalah internasional terkait dengan serikat kerja. Tuduhan yang lebih jahat terhadap Coca-Cola muncul di Kolombia dan Guatemala. Sejak tahun 89, 8 serikat pekerja yang bekerja di pabrik pembotolan Coca-Cola di Kolombia dibunuh. 48 orang terpaksa dipenjara, dan 65 lainnya menerima ancaman pembunuhan. Banyak yang percaya bahwa kematian dan ancaman adalah hasil dari intimidasi terhadap serikat pekerja. Para serikat pekerja menuduh Coca-Cola dan pembotolan lokalnya terlibat dalam intimidasi dan kematian.
Akibatnya, keluarga pekerja yang tewas dan terlantar mencari reparasi atas kejadian tersebut. Koch membantah tuduhan tersebut dengan menjelaskan bahwa hanya 1 dari 8 pekerja yang terbunuh di pabriknya. Selain itu, perusahaan menyatakan bahwa kematian lainnya adalah hasil dari perang saudara selama 4 dekade di Kolombia. Sebagai akibat dari masalah di Kolombia, pada tahun 2007, sekelompok ratusan orang termasuk Teamsters, pecinta lingkungan, pendukung hak asasi manusia, dan aktivis mahasiswa berkumpul di New York City untuk memprotes Coca-Cola. Coca-Cola kemudian digugat oleh pekerja Guatemala yang bekerja di pabrik pembotolan milik Incasa dengan tuduhan mereka dan keluarganya telah menjadi korban kekerasan setelah para pekerja memutuskan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Penggugat menuduh Coca-Cola mengetahui tentang pembalasan yang dilakukan oleh serikat pekerja, tapi tidak berbuat banyak untuk mencegahnya. Seorang juru bicara Coca-Cola telah menyatakan bahwa meskipun perusahaan tersebut memiliki saham minoritas di Incasa, pabrik Guatemala dimiliki secara independen. 7. Isu tentang penggunaan air, polusi, dan kelalaian supply chain. Coca-Cola juga mengalami masalah di pabrik pembotolannya di India, dengan tuduhan penipisan air tanah dan pencemaran. Pada tahun 2003, Pusat Sains dan Lingkungan (CSE) menguji minuman ringan yang diproduksi di India oleh Coca-Cola dan perusahaan lain. Temuan menunjukkan tingkat ekstrim pestisida dari penggunaan air tanah yang terkontaminasi. Pertama kalinya tahun 2004, CSE melakukan pengembangan standar perihal pestisida yang diperbolehkan untuk minuman ringan, dan ini didukung oleh Komite Parlemen di India. Meskipun Coca-Cola membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka menggunakan air yang telah disaring dan menguji produk sebelum akhirnya dirilis, penjualan menurun sebesar 15%. Di kota Varanasi, India, Coca-Cola juga dituduh mencemari air tanah dengan air limbah. Pejabat di perusahaan mengakui bahwa pabrik tersebut memang memiliki masalah air limbah, tetapi mereka bersikeras bahwa saluran pipa baru telah dibangun untuk menghilangkan masalah tersebut. Namun, selama awal 2000-an, sejumlah tes dilakukan mengenai lumpur yang diproduksi di pabrik Coca-Cola. Tes ini dilakukan oleh Badan Pengendalian Pencemaran Pusat India dan British Broadcasting Corporation, dan hasilnya terbukti beracun. Coca-Cola memiliki pabrik pembotolan di beberapa daerah di India yang dilanda kekeringan, dan sekelompok pejabat menyatakan pabrik Coca-Cola adalah penyebab penurunan air secara drastis. Pada tahun 2004, pejabat setempat menutup pabrik Coca-Cola di negara bagian Kerala, India. Namun, penutupan itu dibatalkan oleh pengadilan Kerala. Meskipun pengadilan setuju bahwa pabrik Coca-Cola berkontribusi terhadap penipisan air, pengadilan menyatakan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya bersalah. Meskipun demikian, petani dan penduduk setempat yang terpaksa bersaing dengan Coca-Cola untuk mendapatkan air memprotes kehadiran Coca-Cola baik di sana dan di seluruh India. Sebagai akibat dari tuduhan tersebut, University of Michigan meminta agar Energy and Resources Institute di New Delhi meneliti masalah tersebut. Universitas telah menunda kontraknya dengan Coca-Cola sampai perusahaan tersebut menyewa pihak ketiga untuk menyelidiki klaim tersebut. Temuan Institut Energi dan Sumber Daya menunjukkan bahwa soda Coca-Cola tidak mengandung tingkat pestisida yang lebih tinggi dari normal. Namun, laporan tersebut mengindikasikan bahwa pabrik pembotolan perusahaan menguras sumber daya air dan menyarankan agar perusahaan melakukan riset yang lebih mendalam untuk mempertimbangkan lokasi pabrik berdasarkan sumber daya dan dampaknya di masa depan. Pada akhir 2013, Oxfam International, sebuah federasi internasional yang menyelidiki dan berjuang melawan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia, mendorong Coca-Cola untuk meneliti suppliernya perihal kemungkinan mereka terlibat dalam perampasan tanah. Ini adalah sebuah praktik di mana petani lokal dan penduduk dipaksa keluar dari tanah mereka, umumnya dilakukan oleh institusi besar yang berpengaruh. Coca-Cola menanggapi tuduhan tersebut dengan mengungkapkan nama suppliernya dan setuju untuk melakukan penilaian independen terhadap pemasok gula utamanya. Tindakan Coca-Cola mencerminkan peningkatan pengawasan supply chain yang diharapkan dari perusahaan multinasional besar saat ini. 8. Dampak Coca-Cola terhadap kesehatan. Selama bertahun-tahun, Coca-Cola melawan persepsi konsumen bahwa minuman ringannya berkontribusi terhadap obesitas.
Pada tahun 2008, Coca-Cola meluncurkan kampanye Motherhood and Myth Busting di Australia yang berusaha meyakinkan publik bahwa soda baik untuk diet dan sehat untuk anak-anak. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia segera membawa Coca-Cola ke pengadilan setelah Koalisi Kebijakan Obesitas, Juri Orang Tua, dan Asosiasi Dokter Gigi Australia semuanya mengajukan keluhan. Alhasil, pada tahun 2009, perusahaan terpaksa memasang iklan baru di sejumlah surat kabar Australia yang mengkoreksi informasi seperti jumlah kafein yang ditemukan dalam Diet Coke. Coca-Cola mengaku tidak memberikan detail informasi kepada konsumen selama kampanye. Juga pada tahun 2008, FDA menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika Federal ketika menamai minuman Coca-Cola Diet Plus. Menggunakan kata plus pada namanya menunjukkan klaim nutrisi yang tidak berdasar. Tahun berikutnya, Coca-Cola digugat oleh Pusat Sains berasaskan kepentingan umum terkait pemasaran yang menyangkut isi vitamin waternya. Meski dipasarkan sebagai minuman sehat, minuman ini mengandung gula dalam jumlah tinggi. Coca-Cola mencoba agar gugatan itu dibatalkan. Tetapi, hakim memutuskan bahwa peredaran minuman tersebut dapat dilanjutkan jika Coca-Cola menjelaskan kalau vitamin waternya kekurangan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tertentu. Coca-Cola juga menghadapi tantangan di California dengan peraturan yang diusulkan untuk mewajibkan pelabelan makanan yang dimodifikasi secara genetik, dikenal sebagai Proposisi 37. Itu dikalahkan pada tahun 2012. Coca-Cola dan Pepsi, di antara banyak lainnya, berkontribusi jutaan dolar untuk membantu mengalahkan undang-undang yang diusulkan. Karena kekhawatiran obesitas meningkat, pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mengenakan pajak bagi minuman ringan. Defisit nasional yang besar telah juga memicu peningkatan pajak, dengan beberapa anggota parlemen merekomendasikan pajak soda sebagai cara untuk mengurangi defisit. Coca-Cola dan perusahaan serupa dengan keras menentang pajak semacam itu dan menuduh pemerintah menargetkan industri secara tidak adil. CEO Muhtarken percaya masalah obesitas lebih berasal dari gaya hidup yang tidak baik karena kurang banyak bergerak atau tidak olahraga daripada dari minuman manis. Ia juga menunjukkan fakta bahwa kandungan kalori rata-rata di minuman ringan telah menurun 25% selama 2 dekade terakhir melalui adopsi minuman diet. Grup perdagangan untuk Coca-Cola dan pembuatan minuman ringan lainnya menghabiskan jutaan dolar dalam upaya melobi dan telah menjalankan iklan yang mendorong konsumen untuk menentang pajak. Pada tahun 2013, Coca-Cola meluncurkan kampanye iklan baru dalam upaya menggambarkan obesitas epidemi sebagai masalah yang kompleks, membutuhkan kerjasama bisnis, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk meringankan masalah tersebut. Melalui salah satu iklan kampanye berjudul Coming Together, mengingatkan masyarakat bahwa mengurangi asupan kalori yang menjadi faktor utama dalam mengurangi berat badan mungkin memerlukan lebih banyak niat dari hanya sekedar menghindar dari produk Coca-Cola. Kampanye juga mencangkup program yang bertujuan untuk mendorong lebih banyak aktivitas fisik di sekolah dan masyarakat. Tantangan lain untuk Coca-Cola melibatkan klaim tentang bahan-bahan tertentu di dalam produknya yang dapat menyebabkan kanker. Pada tahun 2011, Pusat Ilmu Pengetahuan untuk Kepentingan Umum (CSPI) menulis surat kepada Food and Drug Administration mendesak badan tersebut untuk memulai larangan pewarna karamel dalam minuman soda dan produk lainnya. CSPI berpendapat bahwa pewarna karamel mengandung 2 bahan penyebab kanker. American Beverage Association membantah pandangan ini, mengklaim bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan pewarna karamel menyebabkan kanker pada manusia. Namun, California kemudian membuat rencana untuk mempertimbangkan pelabelan produk yang mengandung pewarna karamel. Pada akhirnya, Pepsi dan Coca-Cola memformulasi ulang produk mereka di California dan membuat pewarna karamel yang tidak mengandung bahan membahayakan. Menariknya, penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa 10 dari 10 sampel produk Pepsi yang dijual di seluruh negara bagian Amerika Serikat masih mengandung bahan kontroversial. Sementara hanya 1 dari 10 produk Coca-Cola yang terbukti mengandung bahan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Coca-Cola telah mematuhi undang-undang negara bagian dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah di seluruh negara. Bab 2. Pemulihan dari krisis etis.
Menyusul dari masalah kesehatan di Belgia, pejabat Belgia menutup penyelidikan mereka terhadap Coca-Cola dan mengumumkan bahwa tidak ada tuntutan yang akan diajukan. Sebuah laporan kesehatan Belgia menunjukkan bahwa tidak ada kontaminasi beracun yang ditemukan di dalam botol Coca-Cola. Botol-botol itu memang berisi sedikit jejak karbonil sulfida yang menghasilkan bau telur busuk, tapi itu tidak cukup beracun. Pejabat juga melaporkan tidak ada masalah struktural di dalam pabrik produksi Coca-Cola. Gugatan diskriminasi rasial bersama dengan ancaman boikot oleh National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), akhirnya Coca-Cola mengatasi masalah diversity tersebut. Sebagai bukti penyelesaian gugatan diskriminasi rasial, Coca-Cola bersedia menyumbangkan 50 juta kepada yayasan yang mendukung program masyarakat minoritas, melibatkan ombudsman yang melapor langsung ke CEO untuk menginvestigasi keluhan tentang diskriminasi dan harassment, dan menyisihkan 36 juta untuk membentuk gugus tugas beranggotakan 7 orang yang berwenang untuk mengatasi praktek ketenaga kerjaan perusahaan. Gugus tugas meliputi pakar bisnis dan pakar hak sipil yang memiliki kekuatan untuk mendikte kebijakan perusahaan terkait hiring, kompensasi, dan promosi perempuan dan minoritas, yang dimana ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menanggapi temuan SEC tentang channel staffing, Coca-Cola menciptakan etika dan kepatuhan, dan perusahaan diharuskan memverifikasi setiap 3 bulan bahwa mereka tidak mengubah terms of payment atau perpanjangan kredit khusus. Selain itu, perusahaan setuju untuk mengurangi jumlah konsentrat yang dilakukan oleh pabrik pembotolan Coca-Cola Internasional. Coca-Cola membela diri terhadap tuduhan kekerasan di Kolombia, dan pengadilan dan juga pengacara di Kolombia umumnya mendukung perusahaan tersebut. Sirkuit ke-11 pengadilan banding di Florida menolak gugatan tersebut setelah menyimpulkan bahwa penggugat tidak menunjukkan adanya kesalahan dan kurangnya bukti. Meskipun masalah Coca-Cola di India memang menyebabkan penurunan penjualan dan protes yang terus berlanjut, perusahaan tersebut menegaskan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan kualitas. Coca-Cola telah bermitra dengan pemerintah daerah, LSM, sekolah, dan masyarakat untuk mendirikan fasilitas pengumpulan air hujan di seluruh India. Tujuannya adalah untuk pembaruan dan mengembalikan air tanah. Selain itu, perusahaan memperkuat persyaratan pabrik dan bekerja dengan masyarakat setempat untuk memastikan sustainability sumber daya air setempat. Sebagai hasilnya, Coca-Cola telah menerima beberapa penghargaan tanggung jawab sosial perusahaan di berbagai bidang seperti konservasi air, manajemen, dan pengembangan inisiatif masyarakat. Meskipun water sustainability adalah pekerjaan baru bagi Coca-Cola skala global, masalah penipisan air tanah terus mengganggu Coca-Cola di India. Negara bagian Kerala telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan individu untuk meminta kompensasi dari perusahaan. Pemerintah mengklaim bahwa Coca-Cola mengambil air tanah secara berlebihan dan membuang lumpur secara tidak benar, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan wilayah penduduk lokal. Coca-Cola membantah bahwa keputusan tersebut tidak berdasarkan fakta dan klaim tersebut telah gagal menemukan hubungan antara operasi pembotolan Coca-Cola dan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, data pemerintah menunjukkan penurunan drastis permukaan air tanah di kaldera selama bertahun-tahun Coca-Cola beroperasi di wilayah tersebut. Pada tahun 2013, Coca-Cola mendapat tentangan dari desa setempat ketika berusaha meningkatkan penggunaan air tanah 5 kali lipat di pabrik pembotolannya di Mehdigan. Situasi ini akan merusak kelangsungan hidup perusahaan Coca-Cola di India. Selain itu, CEO Coca-Cola Muhtar Kent secara terbuka menyatakan hal itu pada akhir 2013 bahwa perusahaan dan mitranya akan menginvestasikan 5 miliar dolar di India pada tahun 2020 sebagai bagian dari ekspansi strategi ke pasar negara berkembang. Ekspansi ini kemungkinan besar akan memberikan tantangan baru di masa depan bagi Coca-Cola dalam melakukan penyesuaian baru terhadap regulasi di India. Menanggapi masalah kesehatan terkait produk Coca-Cola adalah proses yang lebih kompleks. Perusahaan itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas berapa banyak gula atau pemanis buatan yang dikonsumsi masyarakat. Pada akhirnya, tanggung jawab Coca-Cola adalah mengungkapkan dengan jujur, menginformasikan dengan rinci mengenai produknya, sehingga konsumen dapat membuat pilihan minuman dengan lebih teredukasi. Coca-Cola juga mulai membuat penelitian untuk membuat produk yang lebih sehat.
ini cara mereka meningkatkan reputasinya maupun meningkatkan keuntungan. Untuk membuat minuman ringannya lebih sehat, Coca-Cola sedang menyelidiki pemanis tanpa kalori seperti stevia sebagai bahan produk masa depan. Coca-Cola juga membuat minuman ringan berukuran lebih kecil, yaitu produk Mini Coke, hanya 7,5 ons dan berisi 90 kalori. Selain itu, Coca-Cola berupaya mendorong konsumen untuk berolahraga dan menjalani hidup sehat melalui pendidikan nutrisi dan kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan perwakilan kesehatan masyarakat. Misalnya, perusahaan diperbolehkan oleh American Academy of Family Physicians membuat konten pendidikan mengenai minuman ringan dan pemanis di situs web kesehatan dan kebugaran AAFP. Meskipun kritik menuduh AAFP menjual produk Coca-Cola, AAFP telah meyakinkan publik bahwa mereka tidak akan mendukung brand tersebut atau produk dari salah satu mitranya. Bab 3. Fokus tanggung jawab sosial. Karena Coca-Cola adalah merek yang diakui secara global dan memiliki sejarah orientasi pasar yang kuat, perusahaan telah mengembangkan sejumlah inisiatif tanggung jawab sosial lebih jauh lagi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Inisiatif ini dipandu oleh core beliefs perusahaan di pasar, tempat kerja, komunitas, dan lingkungan. Sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan misi dan visi dan nilai-nilainya, Coca-Cola ingin menginspirasi momen optimisme, serta untuk menciptakan nilai dan membuat perbedaan positif di negara-negara tempat bisnisnya bekerja. Misalnya, Coca-Cola bergabung dengan mantan Menteri Luar Negeri AS, Madeleine Albright, dan Presiden dan CEO The Aspen Institute Walter Isaacson untuk memberikan inisiatif bantuan kepada pengusaha di negara-negara mayoritas Muslim. Mitra organisasi Partners New Beginning atau PNB dengan Albright sebagai ketua dan Mukhtar Kent dan Isaacson sebagai wakil ketua bekerja untuk mendorong bisnis, universitas, LSM, dan organisasi lain untuk membantu pengusaha muslim melalui investasi dan atau kontribusi teknologi dan peralatan. PNB juga berjanji untuk meningkatkan akses ke keuangan, pendidikan, dan bidang bisnis lainnya bagi pengusaha muslim. Menurut CEO Mukhtar Kent, partisipasi Coca-Cola dalam inisiatif ini akan membantu membangun jembatan pemahaman dan rasa hormat yang kuat antara Amerika Serikat dan dunia Islam. Coca-Cola juga menawarkan reward ke berbagai perguruan tinggi dan universitas, baik nasional maupun internasional. Selain reward, Coca-Cola memberikan beasiswa ke ratusan perguruan tinggi, termasuk 30 perguruan tinggi suku milik American Indian College Fund. Inisiatif semacam itu membantu meningkatkan nama Coca-Cola, dan pada akhirnya menguntungkan pemegang saham. Melalui Coca-Cola Scholars Foundation, terdapat 250 scholars yang diterima setiap tahun dan dibawa ke Atlanta untuk wawancara. 50 siswa kemudian dinobatkan sebagai cendekiawan nasional dan menerima penghargaan sebesar 20.000 untuk kuliah. Lalu 200 sisanya ditunjuk sebagai cendekiawan regional dan menerima award sebesar $10.000. Seperti banyak perusahaan lainnya, Coca-Cola menanggapi masalah recycling dan climate change. Pada tahun 2007, Coca-Cola menandatangani Peduli Iklim, platform kepemimpinan bisnis dari UN Global Compact. Dengan demikian, perusahaan berjanji untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Pada tahun 2009, Coca-Cola merilis Plant Bottle Trademark. Botol baru ini dibuat dari 30% bahan nabati. Sepenuhnya dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan sumber daya material yang sulit diperbarukan atau non-renewable dan juga mengurangi produksi emisi karbon. Coca-Cola telah bermitra dengan Heinz Co. untuk membuat kemasan mereka dengan plant bottle agar produk botolnya lebih sustainable. Coca-Cola juga menggunakan plant bottle ketika mensponsori Olimpiade 2010 di Vancouver. Nyatanya, Coca-Cola bersumpah untuk menghasilkan 0 limbah selama game berlangsung. Ini adalah salah satu brand besar yang memulai inisiatif seperti ini untuk pertama kalinya. Beberapa cara inisiatif Go Green Coca-Cola adalah menggunakan truk pengiriman hibrida diesel listrik selama Olimpiade berlangsung, membuat seragam staff dari botol daur ulang, dan kompensasi karbon untuk perjalanan udara.
Coca-Cola juga mengambil langkah untuk mempercepat the empowerment of women entrepreneurs atau pemberdayaan pengusaha perempuan yang merupakan bagian dari supply chain-nya. Program 5by20 yang mereka lakukan berdampak pada hampir 300.000 orang perempuan pada tahun 2012. Dan ini termasuk pelatihan keterampilan, financing, networking, dan berbagai jenis dukungan lainnya. Misalnya, perusahaan menyelenggarakan lokakarya bisnis wanita di Afrika Selatan dan bermitra dengan TechnoServe untuk memberikan informasi kepada petani lokal tentang pengendalian hama dan penyakit. Perusahaan berharap dapat menjangkau 5 juta pengusaha wanita dan aktif di 100 negara pada tahun 2020. Selain itu, Coca-Cola telah mengambil tindakan untuk meningkatkan masyarakat, baik secara nasional maupun skala global. Misalnya, bisnis Sprite Coca-Cola bermitra dengan olahragawan LeBron James di proyek Sprite Spark Parks. Sprite mengumumkan rencana menyalurkan $2 miliar untuk memperbaiki gedung yang berjumlah lebih dari 150 lapangan basket, lapangan atletik, ruang komunitas, dan taman bermain di minimal 40 kota. Dalam hal tanggung jawab globalnya, perusahaan tetap proaktif terhadap isu-isu seperti epidemi HIV/AIDS di Afrika. Coca-Cola telah bermitra dengan UNAIDS dan LSM lain untuk melaksanakan prakarsa penting dan program untuk membantu memerangi ancaman HIV/AIDS. Karena aksi besar Coca-Cola untuk membangun relationship marketing kepada konsumen, akhirnya konsumen menghormati Coca-Cola, mempercayai produknya, dan memiliki keterkaitan yang kuat melalui brand recognition dan produk loyalty. Karena adanya rasa relationship atau pendekatan seperti ini antara brand Coca-Cola dan konsumennya, masalah seperti ini dapat menggugah emosi para stakeholdernya. Sekian video kali ini. Kalau kamu ingin support channel ini karena suka dengan konten-konten tentang buku, motivasi, dan bisnis, silakan subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.